Halo, silahkan klik like, subscribe, dan klik loncengnya. Bertemu kembali di Belajar Bersama di channel Vindiku. Hari ini kita akan belajar Scratch dengan memasukkan variabel dan multi if. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu aplikasi Scratch. Scratch adalah salah satu pengembangan program dari MIT dengan tujuan untuk memperkenalkan kode-kode dengan program-program yang sangat sistematis dan mudah dipelajari. Ada beberapa tombol di dalam menu yang sudah diberikan warna-warni dengan tujuan yang berbeda-beda, dan langkah selanjutnya adalah kita akan melihat bagaimana variabel itu dapat ditanamkan di dalam komputer. Kemudian penamaan tersebut dapat diatur sesuai dengan kebutuhan. Di sini terlihat bentuk-bentuk script pada variabel. Yang pertama adalah make a variable, yaitu untuk membuat variabel atau penamaan variabel baru ketika kita akan membuat sebuah bentuk script variabel kita. Berikutnya adalah tombol delete a variable, yaitu untuk menghapus variabel yang tidak berhubungan dengan variabel kita. Di sini terlihat beberapa bentuk variabel, yaitu memberikan laporan nilai variabel, kita centang jika kita gunakan, kemudian memberikan perubahan variabel jumlah yang ditentukan jika kita memiliki lebih dari satu variabel, juga memberikan set variabel ke nilai tertentu, set score to 0, kemudian show variable score, menampilkan monitor variabel pada stage, dan yang terakhir adalah bentuk hide variable score, artinya skor tersebut akan tersembunyi dan tidak terlihat pada stage. Bisa kita lihat di sini penggunaannya adalah yang tanpa variabel. Pada blok script di samping menjelaskan bahwa semua operator dengan satu perintah, dengan menjalankan dalam satu perintah sehingga membuat sulit untuk dibaca. 1 dibagi 5 ditambah 5 dibagi 7 dibagi 7 dibagi 8 ditambah 2 dibagi 3. Ini akan mempersulit pembacaannya. Jika kita lihat di poin A dan poin B, penggunaan operator dengan variabel, jelas bahwa tampak lihat di sini penggunaan operator dengan variabel. Poin A menggunakan variabel number dan then untuk menyimpan hasil operator dan mengoperasikan dua variabel tersebut di akhir blok script. Di sana terlihat tampak dua variabel, set number dan set then. Kemudian kita lihat di bagian bawah hasil dari penghitungan number dan then. Demikian juga untuk poin B, menggunakan variabel A, B, C, dan D. Variabel ini kita namakan variabel A, variabel B, dan variabel C dan D. Seperti tampak di sebelah kanan. Untuk poin B ini, variabel yang sudah kita namakan A, B, C, dan D, untuk menyimpan hasil operator dan mengoperasikan 4 variabel tersebut di akhir blok script. Untuk yang berikutnya kita akan
membuat variabel menggunakan aplikasi Scratch. Yang pertama kita hilangkan terlebih dahulu splitnya, karakternya, kemudian kita buat yang baru. Silahkan untuk penggunaannya kita gunakan bagian stage backdropnya bebas, bisa dipilih di dalam aplikasinya. Saya akan menggunakan yang bentuk stage atau backdrop balon-balon ini. Kemudian saya akan memilih pada sprite yang pertama, yaitu sprite balon. Kemudian saya tempatkan pada bagian atas. Kemudian saya pergunakan lagi sprite yang kedua. Bisa dipilih mana aja, tapi saya akan menggunakan sprite yang berikut. Setelah sprite kedua dipilih, kita tempatkan posisinya di sini di tengah stage. Kemudian kita dapat merubahnya menggunakan custom. Kita akan memperkecil ukuran dari sprite tersebut. Setelah diperkecil, kita akan taruh di tengah-tengah. Pada bagian tengah ini terdapat bentuk cross, yang artinya posisi pada tengah stage tersebut. Jika sudah, semua bentuk sprite yang ada di dalam custom akan kita perkecil. Kemudian kita berikan kode untuk script-script yang sudah kita modifikasi ini. Untuk diperhatikan ada tanda cross pada custom di sini. Tujuannya adalah supaya pada saat diberikan kode nanti sprite-nya tidak akan lari atau keluar dari posisi yang akan kita tentukan. Kode yang pertama yang harus diperhatikan adalah klik pada bagian balon, kemudian beri event. Event tujuannya adalah ketika kita klik pada bendera green flag-nya, dia akan menjalankan perintah kode-kode yang ada di bawahnya. Kemudian perintah yang kedua adalah memberikan pergerakan secara random, artinya pergerakannya bebas, nanti ke kiri ke kanan, itu yang menentukan adalah programnya. Kemudian kita berikan lagi kode yang ketiga. Di dalam kode ketiga ini kita bisa lihat bahwa kode pada saat ini adalah akan menggerakkan posisi pada balon tersebut, yaitu pada posisi 180, di mana posisi balon tersebut ada di bagian Y. Jadi posisi kode yang ketiga adalah set Y to angka yang ada di dalam stage tersebut. Kode yang keempat adalah forever. Tujuannya adalah menjalankan secara terus-menerus. Langkah selanjutnya adalah memberikan kode change Y by 2 minus 5, artinya nanti akan mengurangi nilai pada set di atasnya. Balon tersebut turun ke bawah sebanyak min 5. Artinya ketika dia posisi pertama 180 dikurang 5, maka dia akan berada di posisi 175, dan 175 akan dikurangi min 5 akan menjadi 170 dan seterusnya. Kemudian langkah yang kelima adalah menambahkan if then. Di dalam if then akan kita berikan kode operator
menggunakan di mana posisi Y jika kurang dari posisi awal, ini nanti akan kita masukkan kodenya harus sama dengan kode yang di atas. Untuk lingkaran yang pertama operator, kita akan masukkan Y position, itu berada di dalam Y position berada di dalam motion. Di sini kita lihat, kemudian kita berikan nilai min 180, kemudian kita tambahkan kembali kodenya dengan go to random position, artinya kita kembali lagi ke bagian atas dan menambahkan set Y to 180. Jadi pada saat posisi balon berada pada posisi di bawah, artinya minus 170, maka dia akan kembali lagi ke bagian atas. Ini kita akan set ulang. Yang pertama adalah 180, set Y to 180, kemudian di bagian operatornya min 170, kita ketikkan min 170. Untuk change Y by, kita berikan nilai min 5, artinya dia akan berkurang sebanyak 5 ke bawah. Kita bisa lihat pergerakan balon ini ketika dia sudah berada di bawah, kemudian dia naik lagi ke atas, dan random positionnya itu bisa kita lihat. Semakin angkanya kita berikan nilai kecil, maka dia semakin lambat. Kalau kita berikan nilai makin besar, dia semakin cepat di bagian change Y by nilai minus yang akan kita masukkan. Tujuannya adalah mengurangi nilai pada set Y2 pada bagian di bawah when green flag click. Untuk selanjutnya kita akan memberikan satu tambahan lagi, yaitu membuat variabel untuk nilai di mana ketika balon tersebut menyentuh karakter atau sprite kedua. Langkahnya adalah klik pada bagian tools variable, kemudian kita klik pada bagian make a variable, maka kita akan lihat di sini. Sebelumnya kita berikan event when green flag click, kemudian klik variable make a variable, kemudian kita tuliskan nilai atau skor, kemudian ada dua opsi pilihan for all sprite, artinya untuk keseluruhan karakter nanti kita bisa masukkan, atau hanya satu yang kita pilih saja, yaitu satu sprite saja. Kita akan memilih yang untuk semuanya, kemudian klik OK. Kemudian kita centang bagian skor, kemudian kita masukkan set score to. Nah, di sini kita pilih skor, kemudian nilainya 0 tetap default karena untuk pertama kali kita harus memberikan angka 0-nya. Langkah berikutnya adalah memasukkan kode yang ketiga di dalam balon tersebut, yaitu forever, kemudian if then. Di dalam if then ini tampak ada sebuah bentuk operator baru, yaitu kita masukkan sensing. Sensing itu adalah ketika balon tersentuh, kita berikan masukan dah touching,
Kemudian kita ganti karakter sprite-nya. Bisa kita lihat di situ apa kita gunakan sprite-nya. Kemudian jika kita ingin balon ini bersuara ketika bersentuhan, kita menambahkan sound, play sound, atau bisa juga dengan play sound until done. Jadi sampai selesai suara tersebut akan bunyi. Ini bebas tergantung kita ingin menggunakannya seperti apa suaranya. Langkah berikutnya adalah change score by. Tujuannya adalah merubah nilai skor pada saat balon akan bersentuhan dengan sprite atau karakter kedua. Tujuan dari permainan game ini adalah balon tersebut akan ditangkap oleh sprite kedua, yaitu yang berbentuk orang. Kita berikan nilai 1. Kemudian setelah dia bersentuhan diberi nilai, kemudian go to random position. Artinya dia akan kembali lagi ke posisi yang acak. Kemudian ditambahkan set Y2. Set Y2 ini akan sama dengan posisi pada saat balon tersebut ada di atas. Dua kode inilah yang akan kita masukkan di dalam bentuk balon tersebut. Yang satu adalah kode untuk arah balon secara random dan turun. Yang kedua adalah untuk memberikan nilai atau skor. Berikutnya kita klik pada bagian sprite. Berikutnya kita akan memasukkan kode pada sprite kedua, yaitu when, green flick, kemudian forever, kemudian kita masukkan if then. Di dalam if then ini nanti kita akan memasukkan nilai pada operatornya, yaitu ketika tombol ditekan kita gunakan sensing di sini, key right arrow press, kemudian kita masukkan change x by 10. Dan nilai angka 10 ini adalah akan merubah ketika dia digerakkan ke kanan. Yang harus diingat adalah ini adalah nilai positif, berarti X-nya ke kanan. Kemudian kita tambahkan if then lagi di bawahnya. Kemudian kita masukkan sensing, kemudian key press-nya left arrow. Kemudian kita masukkan change X by. Di sini kita masukkan angka minus 10. Artinya ketika kita gerakan ke arah kiri, tombol panah kiri di keyboard kita maka akan bergerak ke kiri. Kita akan coba. Kita gerakan ke kanan dan menangkap balonnya, maka skornya akan bertambah. Kemudian langkahnya adalah bagaimana cara menambahkan sprite balon. Kita klik kanan, kemudian di sini duplikat. Untuk penggunaan duplikat ini kita bisa memberikannya lebih banyak lagi, lebih dari 2, 3, 4, dan kemudian kita atur susunannya. Ada yang besar, ada yang kecil menggunakan custom. Kemudian kita lihat prosesnya apakah dia sudah bisa berjalan. Baik, pada saat kita klik pada bagian ini maka ada yang besar, ada yang kecil. Untuk pada bagian-bagian tertentu posisinya harus kita rubah. Kita atur jaraknya supaya tidak sama dengan beberapa bentuk sprite-nya. Di sini kita atur, kita rubah. Bisa saja ketika kita berikan warna yang berbeda maka akan mengurangi nilai pada skor kita. Caranya adalah kita akan memberikan warna balonnya yang berbeda dan kemudian pada saat menyentuh karakter yang kedua kita berikan nilai min 2.
Contohnya, jadi setiap dia balon yang berwarnanya beda, jika tersentuh akan mengurangi dari skor kita, yaitu dengan cara merubah change score by -1 atau -2, tergantung dari game yang akan kita gunakan. Berikutnya adalah menyimpan. Kita klik bagian file, kemudian save to your computer, kemudian kita masukkan ke dalam folder kita. Di sini saya pilih folder yang biasa saya gunakan. Kemudian kita beri nama file tersebut. Contohnya adalah nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian kita klik pada bagian save. Demikian tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Terima kasih dan selamat beraktivitas.